Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membahas mengenai kecelakaan kerja di laboratorium medis. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar mengenai bahaya-bahaya apa saja yang mungkin ada di laboratorium. Nah, eh, ini saya akan menampilkan kecelakaan-kecelakaan umum yang bisa terjadi di laboratorium medis. Nah, untuk kasus infeksi HIV pada petugas kesehatan ini dulunya sangat tinggi karena kan bisa jadi tertular dari pasien-pasien yang terinfeksi HIV ataupun pasien-pasien lain yang mungkin belum diketahui bahwa dia terinfeksi HIV, tapi mungkin pasien-pasien biasa yang datang ke rumah sakit tersebut, entah itu opnam, perawatan, rawat jalan maupun rawat inap. Nah, dulu jadi personal hand hygiene, kemudian pemakaian APD itu tidak terlalu diperhatikan, sehingga kasus penularan HIV pada pekerja itu tinggi. Nah, ini dilihat dari tahun 1985 ini naik, kemudian puncaknya pada tahun 92. Nah, ini kemudian dunia mulai memperhatikan karena kasusnya yang sangat tinggi. Kalau dulu dibilang seperti fenomena gunung es ya kasus HIV itu, yang terlihat hanya sedikit di permukaan. Yang mau menjalani konseling, yang mau menjalani perawatan itu hanya sedikit di permukaan. Tetapi yang tidak tahu ini, yang tidak tahu bahwa dia terinfeksi, yang tidak mau periksa, yang tidak mau mengikuti perawatan, itu justru lebih banyak. Nah, itu digambarkan seperti itu. Tapi untuk sekarang mungkin dikarenakan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi juga yang terus berkembang. Nah, ini dunia mulai sadar bahwa penularan HIV dari dari pasien ke petugas kesehatan maupun dari petugas kesehatan ke pasien ini harus segera dikurangi. Sehingga ini mulai turun ya tahun 93, 94, 95 naik lagi. Nah, ini mulai turun dan ini bukan berarti tidak ada kasus penularannya, tetapi mungkin tidak dilaporkan kasusnya sehingga tidak terdata dengan baik. Nah, ini mungkin satu dan dua hal di tahun ini mungkin terjadi suatu revolusi sehingga untuk pelaporan dan sebagainya tentang HIV ini kurang diperhatikan. Nah, mungkin kalian yang suka sejarah, nah ini bisa dilihat ini di sini ada peristiwa apa di sini. Sehingga ini kok tidak banyak yang dilaporkan. Nah, ini juga mulai menurun tahun 2008 dan seterusnya. Saya kira sampai sekarang juga masih ada, walaupun kasusnya sangat sedikit. Mungkin lebih sedikit dari yang tahun-tahun sebelumnya, karena sekarang di pelayanan kesehatan, hampir semua pelayanan kesehatan ini sudah memperhatikan hand hygiene-nya, memperhatikan kewaspadaan universalnya, sehingga kasus penularan HIV di pelayanan kesehatan ini sudah mulai menurun. Dulu disebut penularan di rumah sakit itu ada sendiri namanya, saya lupa, infeksi nosokomial. Nah, jadi penularan penyakit di rumah sakit entah dari pasien ke petugasnya maupun dari petugas ke pasien atau petugas ke penunggu pasien, keluarga pasien. Nah, itu disebut infeksi nosokomial.
Oke, lanjut. Nah, ini adalah daftar daftar petugas pelayanan kesehatan yang berpotensi untuk terjadi penularan HIV. Ini datanya diambil tahun 81 sampai 2010. Di sini yang paling berpotensi adalah nurse, perawat. Kemudian yang kedua adalah petugas laboratorium. Bekerja di laboratorium. Klinik. Jadi maksudnya ini adalah petugas kesehatannya yang di klinik. Petugasnya ya, teknisinya. Ini ada lagi laboratorium technician tapi yang non-clinical. Jadi petugas laboratorium yang laboratorium yang bukan klinis. Contohnya mungkin laboratorium kimia, biologi gitu ya. Nah, tapi kalau yang bersifat klinis ini yang biasanya seperti laboratorium analis ya, laboratorium kesehatan untuk cek parameter-parameter pada sampel pasien, termasuk sebenarnya ini termasuk kita karena kita langsung berhubungan dengan manusia ya, sampel manusia. Nah, yang disebut klinis. Nah, itu nomor 2 urutannya untuk terinfeksi HIV. Makanya kita saat bekerja benar-benar diperhatikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini kecelakaan kerja yang umum terjadi. Tidak hanya di laboratorium, tapi juga bisa di lain tempat ini juga terjadi. Yang pertama, terpleset, tersandung, dan jatuh. Nah, ini mungkin hal sepele ya. Tapi kalau kita berada di tempat kerja, hal-hal seperti ini bisa menyebabkan kerugian yang besar juga. Misalnya terpleset tapi di pabrik misalnya, pabrik penggilingan daging. Wah, ini kalau terplesetnya hanya di lantai enggak apa, terplesetnya di pemotongan daging, pas motong daging kan berbahaya. Tersandung juga jatuh. Nah, ini terpleset, tersandung dan jatuh ini bisa jadi disebabkan karena misalnya pengaturan ruang kerja yang kurang baik. Misalnya kemarin kan ada bahaya fisik ya. Nah, misalnya penerangan yang kurang. Sehingga karena penerangan yang kurang, jalan yang dilalui itu tidak begitu terlihat. Misalnya ternyata di situ ada sebuah benda tidak terlihat karena penerangan kurang tadi, akhirnya menyebabkan tersandung. Atau ada cairan yang ada di lantai karena remang-remang tidak begitu kelihatan sehingga akhirnya terpleset, jatuh. Nah, kalau misalnya tidak menyebabkan jatuhnya tidak begitu parah, tidak menyebabkan kesakitan pada pekerjanya, ya mungkin tidak masalah ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya jatuh kemudian menyebabkan kesakitan pada pekerjanya, nah pekerja tersebut bisa jadi izin malah nggak bisa bekerja lagi. Akhirnya kan produktivitasnya menurun. Yang rugi siapa juga? Perusahaan juga. Nah, selanjutnya adalah penanganan manual. Ini contohnya memindahkan benda atau material yang berat. Karena terlalu berat, melebihi kapasitasnya, melebihi kemampuan manusianya itu sendiri, ya ini bisa menyebabkan seperti keseleo atau seperti nyeri pinggang. Nah, ini harus diperhatikan juga karena itu juga menurunkan produktivitas pekerja. Kemudian tertabrak benda yang jatuh, cedera akibat APD yang tidak memadai. Nah, ini juga harus diperhatikan. APD yang ada di situ itu memadai enggak untuk seluruh pekerja yang ada di situ. Dan cocok tidak APD dengan
resiko yang nanti akan terjadi di suatu ruangan tersebut, suatu unit tersebut. Makanya kemarin kalian saya minta identifikasi untuk melihat identifikasi bahaya ya, untuk melihat juga alat pelindung diri apa yang cocok di bagian tersebut, di ruangan tersebut. Kemudian jatuh dari ketinggian, berjalan ke objek. Ini maksudnya saat berjalan ke ini ya, saat berjalan ke hampir sama dengan nomor 1 ini. Saat berjalan maksudnya ke objek itu ke tempat kita mau bekerja, kemudian luka bakar, ini bisa disebabkan karena bahan kimia atau ledakan atau panas, kemudian cedera ketegangan otot berulang, ini disebabkan kemarin ada bahaya ergonomi ya, nah itu bisa menyebabkan cedera ketegangan otot berulang. Kita bekerja terus-menerus dengan arah memutar misalnya. Oleh sebab itu, ketika kita bekerja, tempatkan alat-alat yang mau kita gunakan itu jadi jangan sampai membuat badan kita itu merasa tidak nyaman ketika bekerja. Misalnya kalau kita selalu membutuhkan ketika misalnya di lab ya, kita selalu membutuhkan rak tabung misalnya yang ada di hadapan kita. Ya jangan meletakkan rak tabung di belakang. Nanti kalau kita bekerja harus memutar badan. Nah, itu bisa menyebabkan cedera ketegangan otot berulang. Maka tempatkan rak tabung di depan kita. Nah, itu akan lebih nyaman. Kemudian contoh lain yang umum misalnya telepon. Kalau misalnya seorang customer service misalnya, dia kan pasti akan berhubungan dengan penerimaan telepon ya dari customer-customernya. Nah, ya tempatkan teleponnya di depannya, jangan di belakang. Karena nanti akan ketika angkat telepon badannya nggak enak. Saya tidak di samping, badannya nggak enak. Harus miring ke kanan atau miring ke kiri atau memutar ke belakang. Nah itu tidak akan bagus untuk tulangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tubrukan dan tabrakan kendaraan. Tubrukan ini mungkin maksudnya manusia dan manusia. Nah itu bisa terjadi ya. Kalau misalnya kita bekerja di tempat yang sempit, ruangannya hanya sempit tapi pekerjanya banyak. Nah itu bisa menyebabkan saling tubrukan antara pekerja. Itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Contohnya, misalnya kita di lab, kita membawa rak tabung yang berisi tabung-tabung reaksi dari kaca. Kita tubrukan dengan teman kita yang lain. Nah, bisa jatuh ke bawah, tabungnya bisa jatuh. Kemudian kalau itu sampel darah, bisa menjadi bahaya untuk biologi infeksius ya, bisa menularkan menginfeksi pekerjanya. Yang kedua, benda tajam, bahaya benda tajam karena ada yang jatuh tadi, kaca yang jatuh tadi. Nah itu ada bagian-bagian yang tajam, itu bisa melukai. Kemudian tabrakan kendaraan, ini mungkin kalau di laboratorium tidak begitu bahayanya tidak begitu terlihat, justru tidak ada. Tapi kalau misal di pabrik itu kan ada kendaraan-kendaraan untuk mengangkut mengangkut barang-barang yang besar. Contohnya forklift ya. Untuk mengangkat kardus-kardus itu atau truk. Nah, itu biasanya jalan khusus forklift itu nanti ada tandanya sendiri. Nah, itu hati-hati kalau lewat di situ, itu jalannya forklift. Jadi hati-hati, kalau jalan ya jangan di situ, jangan di jalurnya forklift. Nah, itu karena bisa terjadi tabrakan kendaraan. Kemudian yang terakhir, kecelakaan mesin berbahaya. Nah, ini contohnya kalau mesin berbahaya, kalau di lab itu misalnya autoclave. Autoclave itu alat untuk sterilisasi tapi bentuknya seperti ini
Kalau kalian pernah lihat, untuk yang perempuan pernah lihat yang untuk presto tuh, panci presto. Nah, itu mirip autoclave, mirip seperti itu. Jadi dia menggunakan tekanan panas yang tinggi untuk menghilangkan bakteri-bakteri, menghilangkan kuman-kuman. Nah, itu menggunakan tekanan tinggi. Nah, itu kalau misalnya yang tidak tahu, contohnya ini aja, saya contohkan yang itu aja, pakai presto itu. Misalnya kita tidak tahu cara pemakaian presto, kemudian setelah selesai masak langsung, maksudnya selesai masak prestonya, udah misalnya 1 jam, udah 1 jam dimatikan langsung dibuka. Nah, itu bisa menimbulkan kecelakaan, juga bisa menimbulkan ledakan. Karena itu kan tekanan tinggi, kita harus keluarkan dulu angin atau uap yang ada di dalamnya agar tekanannya turun. Karena kalau tidak ya, ketika dibuka langsung seperti meledak, dan itu akan menimbulkan luka bakar. Sehingga harus diperhatikan alat kerja yang digunakan itu bahannya seperti apa. Kemudian, nah ini adalah responden yang tereksposur bahaya dari kimia. Ini bahaya kimia yang paling tinggi adalah ada pada peralatan laboratorium yang diletakkan berbahaya. Jadi tadi pengaturan lab itu sangat penting. Reagen yang cairan-cairan yang dapat menyebabkan iritasi itu kita sendirikan. Cairan-cairan yang bersifat asam atau cairan-cairan yang nanti infeksius itu kita sendirikan. Kemudian alat-alat yang berpotensi pecah dan menyebabkan luka pada manusia, pada kulit, nah itu silakan ditempatkan berbeda. Nah, ini yang selama ini permasalahan yang masih ada sampai sekarang, yaitu meletakkan barang-barang laboratorium secara sembarangan. Nah, itu dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang tidak diharapkan. Jadi saya sarankan ketika kalian kerja itu coba ditata dengan rapi alat-alatnya. Nah, besok kita lihat di lab kita apakah sudah rapi atau belum. Nah, jadi kalau di lab pelayanan darah itu biasanya alat Glaswell kita jadikan satu. Kemudian yang berupa mesin-mesin juga kita letakkan di tempat yang aman, yang tidak dekat dengan air ya. Kemudian karena kalau alat-alat elektronik kita dekatkan wastafel, nah itu potensi terkena kesetrum aliran listrik, bisa menyebabkan korsleting juga. Nah, kalau korsleting, kalau misalnya konstruksi untuk listriknya ini tidak bagus ya, bisa menyebabkan kebakaran juga. Oke, selanjutnya, nah ini untuk ini apa ya? Oh, ini bahaya-bahaya kimia yang bisa terjadi di tempat kerja. Ini yang paling banyak adalah handling unlabeled and unmarked chemical. Jadi bahan-bahan kimia yang tidak diberi tanda, tidak diberi label. Nah, ini bahaya karena orang yang akan memakai tidak tahu ini bahaya dari bahan kimia ini apa. Kalau tidak tahu bahayanya, maka cara penanganannya juga tidak sesuai. Nah, misalnya bahan-bahan yang mudah meledak, kita letakkan ke bahan-bahan yang mudah teroksidasi. Nah, itu kalau dijadikan satu, bisa jadi ada ledakan, ada kebakaran. Nah, itu.
Kemudian kita lanjut. Nah, ini 7 kecelakaan yang biasa terjadi di lab. Pertama adalah terbakar. Ini biasanya kalau kita bekerja di lab kimia itu kita menggunakan bunsen dan kompor. Nah, ini kan ada api di situ. Nah, itu ada resiko kebakarannya. Kemudian api ya tadi ya, karena api ya. Kalau ini kebakaran headburn, jadi terbakar tangannya. Nah, ini kalau tadi karena api, kalau ini karena alat-alat yang panas. Contohnya, nah ini ada semua alatnya di di lab kita. Water bath, sterilisator, inkubator. Nah, ini merupakan alat-alat yang alat-alat yang menimbulkan panas. Karena memang alat ini didesain untuk contohnya ini ya, sterilisator. Sterilisator itu untuk sterilisasi alat-alat kita membutuhkan suhu yang tinggi. Biasanya 70-an ke atas, bahkan 100-an ke atas. Nah, itu kalau alat ini pada bagian-bagian tertentu itu ada yang sangat panas sehingga kalau kita sentuh bisa menyebabkan luka bakar seperti ini. Nah, ini hati-hati. Kemudian untuk kalau tadi dari panas ya, pertama tadi dari api, kemudian kedua tadi dari bahan-bahan alat-alat yang panas, kemudian kalau ini dari larutan kimia. Karena ada larutan-larutan kimia yang bersifat korosif atau biasanya larutan kimia pekat, asam kuat atau basa kuat itu yang bisa menyebabkan luka bakar pada pada tangan kita, tangan atau kaki kita, pada kulit. Kemudian sehingga ini perhatikan kalau ada bahan kimia yang ada simbolnya seperti ini. Ini artinya dia bisa menyebabkan iritasi, bisa menyebabkan luka bakar pada kulit. Nah, ini seperti ini. Ini seperti ini. Ini hati-hati. Biasanya untuk bahan kimia yang kita beli itu harusnya kalau kemasannya bagus itu ada tanda seperti ini. Nah, iritan, korosif, mudah meledak. Nah, itu. Kemudian resiko untuk terpotong atau tergores. Ini dengan benda tajam. Contohnya spuit, alat bedah. Nah, di tempat kita juga ada. Kita menggunakan alat-alat seperti ini. Ini biasanya untuk pemeriksaan pengambilan darah di kapiler di jari. Nah, kita menggunakan lancet. Nah, ini ada resiko untuk tergores. Nah, seperti ada resiko untuk tergores. Nih. Termasuk jarum suntik. Kemudian ada gunting juga, gunting bedah dan lain sebagainya. Ini alat-alat yang bisa melukai. Nah, dulu selain penularan HIV tinggi itu bisa dikarenakan tidak melawan APD dengan baik. Selain itu juga disebabkan karena cara menutup dan membuka dan menutup jarum suntik yang menyebabkan kemungkinan untuk tertusuk itu sangat tinggi. Nah, makanya ketika besok kalian juga akan diajari bagaimana cara menggunakan jarum suntik ya. Bagaimana cara membuka jarumnya, tutup jarumnya itu dengan satu tangan dan bagaimana cara menutupnya. Menutupnya juga tidak boleh misalnya saya tidak pernah contohnya. Misalnya ini ditutup, ini jarumnya itu tidak boleh dengan tangan seperti ini, tetapi kita letakkan tutupnya di meja, kemudian masukkan jarumnya, baru kita kencangkan tutupnya. Nah, itu. Dan juga sebenarnya kalau kita udah punya tempat limbah yang khusus jarum, itu jarum tidak perlu ditutup, langsung masukkan ke limbah jarum tersebut. Itu untuk mengurangi resiko tertusuknya jarum suntik.
tertusuknya jarum suntik pada petugas kesehatan. Oke, kemudian kontaminasi. Ini kontaminasi oleh agen infeksius, contohnya bakteri, virus, jamur, parasit. Nah ini sangat mungkin ya, bahaya yang sangat mungkin terjadi, bahaya yang tinggi, kemungkinannya, resikonya di laboratorium. Karena kita bekerja dengan menggunakan bahan-bahan yang infeksius, yaitu darah. Nah, darah itu kan merupakan materi yang sangat bahan yang sangat mudah untuk terkontaminasi oleh bakteri, virus, jamur, parasit. Nah, jadi hati-hati ketika bekerja di laboratorium. Selanjutnya inhalasi atau dihirup. Jadi ada keracunan gas. Saya bahan-bahan di laboratorium yang dia mudah menguap dan itu uapnya bisa kita hirup. Itu bisa menyebabkan pusing, mual, pingsan. Untuk di laboratorium kita itu ada satu bahan namanya ether dan klorin juga. Klorin itu kalau pekat saat membuat, jadi kan klorin itu ada yang bubuk. Nah, saat membuat mencairkan klorin itu baunya sangat menyengat. Nah, itu kalau kita lama-lama menghirup klorin itu, kita akan merasa pusing, mual, ngantuk, itu seperti ngantuk. Nah, itu bisa tanda-tanda keracunan. Sehingga segera buka jendela, sirkulasi udaranya ditingkatkan, buka jendela, buka pintu agar klorinnya keluar. Oke, selanjutnya spill and break. Jadi bahan-bahan yang mudah pecah ya ini. Seperti glassware. Glassware itu alat-alat dari kaca, entah itu tabung reaksi, tabung Erlenmeyer, gelas ukur. Nah, itu semua bahan-bahan yang terbuat dari kaca, termasuk botol reagen. Ya, biasa itu terbuat dari kaca. Nah, itu yang mudah pecah, itu hati-hati. Tapi sekarang untuk botol-botol reagen itu ada yang dari tidak terbuat dari kaca, plastik juga ada, untuk mengurangi resiko pecahan ini. Nah, ini resiko kecelakaan kerja di laboratorium pelayanan darah. Kalau tadi secara umum, nah ini biasanya terjadi karena protokol kesehatan yang tidak dipatuhi. Kita sudah punya protokol bagaimana kalau masuk lab. Masuk lab itu harus besok ya akan kita bahas apa aja. Ada protokolnya sendiri. Bagaimana apa yang harus kita lakukan sebelum kita bekerja di laboratorium. Nah, itu kalau tidak dipatuhi bisa memungkinkan terjadi kecelakaan kerja. Kemudian peralatan keselamatan tidak dipakai atau dipakai tidak benar. Misalnya APD masker atau sarung tangan, nah itu harusnya dipakai, tapi ada yang tidak pakai. Masker harusnya dipakai saat berbicara, itu harus dipakai justru maskernya, bukan ketika bicara malah dicopot. Itu kan kadang kita kebalik ya. Kemudian pecahan kaca yang membahayakan, tadi hampir sama dengan tadi, resiko ledakan atau kebakaran, paparan benda tajam, dan paparan bahaya biologis. Nah, ini contoh kita bahas satu-satu untuk protokol kesehatan yang tidak dipatuhi. Nah, sebenarnya protokol kesehatan ini itu untuk mengurangi kecelakaan kerja. Tapi ketika itu dilanggar, maka resiko kecelakaan kerja akan meningkat. Kadang mungkin sekali dua kali kita melanggar, nggak terjadi apa-apa. Tetapi pada hari kelima, 5 kali udah melanggar, baru terjadi kecelakaan kerja. Nah, itu. Jadi sebenarnya kita ini dengan protokol kesehatan itu bukan untuk membuat susah ya, tapi untuk demi kepentingan orang itu sendiri, demi kepentingan pekerja itu sendiri. Nah, kemudian biasanya ada peringatan-peringatan seperti ini. Kalau misalnya pada alat-alat yang mengeluarkan panas, nah
ada resiko terbakar kulitnya. Nah, itu harusnya itu ada peringatan seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya. Ada simbol-simbol seperti ini. Kemudian ini sebenarnya ada banyak simbol. Contohnya peringatan bahaya, bahan yang mudah terbakar, bahan mudah meledak, bahan beracun. Nah, ini diperhatikan. Selanjutnya, nah ini peralatan kesehatan tidak dipakai atau dipakai tidak benar. Contohnya tidak menggunakan sarung tangan atau sarung tangannya robek. Nah, kalau sarung tangan robek, ganti. Kemudian tidak menggunakan jas lab atau menggunakan jas lab tapi penggunaannya salah. Nah, ini kadang yang sering dilanggar juga. Masuk lab tidak menggunakan jas lab. Kemudian tidak menggunakan masker atau maskernya robek. Tidak menggunakan penutup kepala, tidak menutup kaki secara sempurna. Nah, ini kalau misalnya seperti ini nanti ada tumpahan misalnya zat yang infeksius. Nah, itu bisa menginfeksi tubuh si pekerja sendiri. Ya rugi juga pekerja sendiri. Kemudian pecahan kaca yang membahayakan, luka goresan, bisa menyebabkan terpeleset karena cairannya yang tumpah, kontaminasi agen biologi. Nah, seperti ini. Ini reagensia untuk cek golongan darah. Nah, ini berasal dari manusia juga, serum manusia juga. Walaupun dari pabrikan sudah memastikan bahwa ini aman, tetapi resiko kan akan tetap ada. Lanjut, resiko ledakan atau kebakaran. Bunsen ini autoclave. Nah, ini alatnya seperti ini. Kompornya yang digunakan, kemudian ini refrigerated centrifuge. Jadi centrifuge alat untuk memusingkan, memutar darah. Nah, ini juga ada resiko ledakan atau kebakaran karena mesin. Setiap ada mesin yang alat yang bermesin, nah itu ada resiko ledakan atau kebakarannya. Kemudian listrik dan juga ada resiko untuk kebakaran. Paparan benda tajam itu seperti tertusuk jarum, tergores, baik tergores gunting, tergores jarum. Nah, ini besok juga kalian akan berlatih mengambil darah dengan jarum donor seperti ini. Jarum suntik juga ya. Ini alat-alat yang digunakan autoklik. Nah, ini untuk pengambilan darah vena. Pengambilan darah kapiler. Gunting. Nah, ini resiko-resiko di laboratorium pelayanan darah. Selanjutnya terpapar dengan bahaya biologi. Contohnya sampel darah itu jelas. Kemudian reagensia. Reagensia itu adalah cairan untuk memeriksa, untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini contohnya HIV. Ini HIV sakit ini untuk memeriksa ada antibodi HIV. Yang dipakai apa? Antigen HIV. Jadi antigennya agen dari HIV-nya ini ada kontrol positifnya. Kalau kontrol positif berarti di situ memang ada antigen HIV-nya, ada bahan dari virus tersebut. Sehingga hati-hati kalau ini masuk ke tubuh, bagaimana kalau kita tidak hati-hati. Nah, ini kalau di laboratorium screening penyakit ini benar-benar harus hati-hati karena banyak positif kontrol yang itu memang positif terhadap agen yang positif terhadap virus itu. Jadi hati-hati. Bisa jadi diambil dari bagian virus itu sendiri. Makanya masih bisa menginfeksi. Selanjutnya tumpahan. Nah, bukan tidak mungkin ada tumpahan. Namanya di laboratorium pelayanan darah ya, ada tumpahan darah. Itu pasti. Tetapi bagaimana ketika ada tumpahan darah itu kita bisa meminimalkan tumpahan dan menangani kalau terjadi tumpahan. Nah, ini hati-hati. Ini ambil darah sampai 3 seperti ini. Nah, itu resiko jatuh ya ini, resiko tumpah. Lebih baik ya maksimal 2 lah. Kalau 3 ini agak susah kita untuk memegangnya.
pakai tangannya yang kecil. Itu hati-hati. Darah, reagensia, bahan kimia lain, limbah cair, termasuk limbah-limbah. Nah, itu kalau tidak ditangani dengan baik, bisa terjadi kontaminasi. Kemudian kalau jatuh ke bawah bisa terpleset juga. Nah, itu bisa menyebabkan kerugian. Termasuk kalau yang tadi yang bahaya biologi ya bisa menginfeksi. Kemudian, nah ini tips untuk bekerja secara safety, secara aman di laboratorium. Pertama, think safety first. Artinya berpikir bahwa ketika kita masuk ke laboratorium, semua bahan-bahan yang di laboratorium itu bersifat infeksius atau memiliki potensi bahaya yang tinggi ke kita, ke petugas. Ketika kita berpikir seperti itu, maka kita akan berhati-hati dalam bekerja, menggunakan APD dengan tepat, mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Jadi, tanamkan dalam diri kita bahwa ketika kita masuk laboratorium, maka semua bahan yang di situ adalah infeksius. Kemudian yang kedua, mengetahui respon emergency. Ketika ada bahaya kebakaran, kita harus apa? Ketika ada tumpahan di lantai, kita harus apa? Ketika ada pecahan di lantai, kita harus apa? Nah, itu. Jadi, bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau hal itu terjadi? Misalnya ada tumpahan. Kalau tumpahannya itu darah, apa yang harus dilakukan? Darahnya kita semprot dulu pakai desinfektan atau kita bersihkan dulu pakai tisu, baru kita semprot pakai desinfektan. Nah, ketika ada bahaya kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Kita langsung lari tanpa meminta bantuan. Kalau misalnya apinya masih kecil, ya berusaha matikan dulu ya. Nah, ada ininya enggak alat aparnya enggak, alat pemadam api ringannya enggak? Biasanya ada. Nah, gunakan itu. Kemudian kalau ada pecahan, apa yang harus dilakukan? Bersihkan dulu pecahannya, tapi pakai sarung tangan, pakai tisu atau pakai alat lain yang tidak menimbulkan luka pada kulit. Nah, bersihkan kemudian desinfeksi. Apalagi kalau itu merupakan tabung sampel. Kemudian yang ketiga, tahu apa yang know what you are working with itu, tahu bahan apa yang digunakan untuk bekerja atau alat apa yang digunakan untuk bekerja. Artinya misalnya kita masuk ke laboratorium, kita nanti mau bekerja dengan apa saja sih? Kita masuk laboratorium mau memeriksa darah, melakukan pemeriksaan golongan darah. Berarti nanti kita akan dapat sampel darah. Sampel darah itu punya potensi untuk merupakan agen infeksius yang bisa menginfeksi tubuh manusia. Merupakan sarana penularan bakteri, virus, jamur, parasit dan lain sebagainya tadi. Kalau kena tubuh kita bisa kita bisa tertular dan menyebabkan sakit. Kemudian kita menggunakan reagensia sama infeksius juga karena terbuat dari serum manusia. Kemudian kita nanti akan menggunakan inkubator, alat inkubasi yang itu menimbulkan panas. Nah, hati-hati. Kemudian kita mau menggunakan tabung reaksi. Itu ada potensi untuk pecah. Makanya hati-hati ketika bekerja dengan tabung reaksi. Nah, kita tahu apa yang akan kita kerjakan nanti. Kemudian gunakan use the smallest possible amount. Gunakan sedikit mungkin bahan tersebut. Kalau misalnya kita cuma butuh 1 mili, ya kita ambil 1 mili darah aja. Atau dilebihkan sedikit 1,5 mili misalnya. Nah, gunakan sedikit mungkin bahan yang menyebabkan bahaya tadi. Kita cuma ambil sedikit kemudian tutup lagi. Atau misalnya kita tadi gunakan ether secukupnya saja.
Kalau misalnya bisa dengan 1 cc ether, kenapa kita harus menggunakan yang 5 cc ether? Nah, itu salah satu cara untuk meminimalkan bahan yang kita mau gunakan, untuk meminimalkan bahaya, resiko bahayanya. Kemudian follow all safety procedure. Jadi patuhi semua prosedur keamanan. Kalau harus menggunakan APD berupa tutup kepala, berupa sarung tangan, berupa masker, ya harus dilakukan. Harus digunakan. Kemudian kalau harus cuci tangan dulu sebelum pakai masker, ya cuci tangan dulu. Itu. Kalau harus desinfeksi dulu sebelum kerja, ya desinfeksi dulu. Kemudian misalnya cara kerja alat juga harus dipatuhi untuk prosedur keamanannya. Misalnya kita menggunakan alat yang menggunakan sinar UV. Contohnya itu di lab kita juga ada. Untuk misalnya kultur darah, itu kita mempunyai alat yang namanya Biobase. Biobase itu merek ya. Namanya Biosafety Cabinet. Nah, itu dia mematikan kuman-kumannya dengan sinar UV. Di situ di prosedurnya tutup dulu semua kaca yang ada di biosafety cabinet, baru hidupkan UV. Nah, jangan pas kita bekerja kita hidupkan UV. Nah, itu bisa petugasnya terpapar UV, itu berbahaya. Bahaya UV apa toh? UV itu bisa merusak DNA kita, menyebabkan mutasi gen. Nah, itu jadi bahaya. Kemudian 6, laporkan aktivitas berbahaya atau situasi yang berbahaya. Contoh, misalnya kalian menumpahkan sampel darah pasien yang positif HIV, misalnya. Nah, itu buat laporan. Sehingga kalau terjadi sesuatu itu bisa diambil langkah selanjutnya. Atau yang mungkin yang bisa terjadi adalah misalnya tertusuk jarum. Misalnya kalian mau ambil darah donor. Habis setelah pengambilan, kemudian kan jarumnya dicabut setelah selesai. Nah, saat mencabut, kalian tertusuk di situ. Pas mau buang atau pas mau nutup, tertusuk di situ. Tertusuk jarum. Nah, itu silakan laporkan karena itu nanti akan ada penanganan khusus. Apalagi nanti kalau itu merupakan donor pertama dan setelah di screening donornya ternyata hepatitis B-nya positif atau reaktif, reaktif bukan positif ya, reaktif. Nah, itu harus ada penanganan khusus. Selanjutnya simpan dan gunakan bahan-bahan yang berbahaya itu secara aman. Misalnya kita harus menggunakan kita kan pasti akan menggunakan jarum suntik. Nah, di situ perhatikan penggunaan jarum suntik itu seperti apa. Bagaimana cara membuka jarum, bagaimana menusukkan ke kulitnya, bagaimana mengambil. Nah, itu diperhatikan, jangan sampai tertusuk jarum. Kemudian, jika kamu tidak tahu, jangan malu untuk bertanya. If you don't know, ask. Itu tips-tips yang bisa kita lakukan ketika berada di laboratorium. Nah, oke, mungkin ya ini tugas untuk mereview materi tadi. Nah, silahkan cari artikel yang berhubungan dengan infeksi dan kecelakaan kerja di laboratorium, kemudian berikan tanggapan atau komentar. Silakan dikumpulkan sebelum UTS. Tugas dikirimkan ke e-link ya, bukan ke email. Nanti akan saya buatkan untuk tempatnya di e-link. Oke, mungkin itu untuk materi tentang kecelakaan di laboratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.